Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai perencanaan strategi sistem informasi. Untuk objeknya, kami memilih PT NetConnect. Kelompok kami terdiri dari dua orang, di mana ada Teh Hana Kirana dan juga saya sendiri, Taufan Muhammad Ridho. Oke, langsung saja. Dalam presentasi ini ada beberapa poin utama. Yang pertama ada profil perusahaan, lalu ada fase visioning, lalu ada fase analisis, lalu fase direction, lalu ada fase recommendation, dan yang terakhir adalah tahap akhir. Oke, kita masuk ke tahapan pertama. Nama perusahaan ini adalah PT Net Connect dengan jenis usaha Internet Service Provider. Untuk layanan utama, yang pertama ada layanan internet broadband untuk rumah, lalu ada layanan internet dedicated untuk bisnis. Yang ketiga, kami menyediakan layanan PVN dan jaringan tertutup untuk korporasi. Yang terakhir adalah manage service dan data center hosting. Lalu kita masuk ke fase yang pertama ya. Ini adalah fase visioning, di mana eh, langkah pertama ini adalah untuk menginisiasi project. Untuk tujuan utama dari Petnet Connect ini adalah menyediakan layanan internet berkualitas tinggi, yang cepat dan stabil untuk semua kalangan, baik individu maupun institusi, lalu memberikan solusi jaringan integrasi kepada korporasi dan institusi, juga menjadi mitra utama dalam transformasi digital nasional. Lalu untuk sasaran bisnisnya itu sendiri adalah yang pertama perluasan jangkauan jaringan, lalu peningkatan kualitas layanan pelanggan, dan yang terakhir adalah pengembangan infrastruktur. Lalu untuk ruang lingkup bisnis PT Net Connect itu sendiri itu yang pertama penyediaan internet, tentu saja ya. Lalu layanan PVN dan jaringan privat, lalu ada data center dan cloud hosting. Lalu untuk struktur organisasinya itu ada eh, dipimpin oleh direktur utama, lalu dibantu oleh direktur operasional dengan stafnya, direktur keuangan dengan stafnya, direktur pemasaran dengan stafnya, direktur SDM dan umum juga beserta stafnya. Oke, kita masuk ke bisnis review ya. Eh, Visi dari perusahaan kami adalah menjadi penyedia layanan internet terdepan yang handal, inovatif, dan mampu mendukung transformasi digital masyarakat dan juga bisnis. Lalu untuk visi perusahaan kami itu poin pertama adalah menyediakan layanan internet yang cepat dan stabil. Lalu menyediakan solusi jaringan terintegrasi untuk bisnis dan juga institusi. Dan yang terakhir meningkatkan pelayanan pelanggan melalui teknologi dan SDM yang handal. Lalu untuk analisis internal yang dilakukan, untuk aktivitas utama, kami memiliki pengembangan jaringan infrastruktur, lalu operasional dan monitoring layanan, lalu kami juga mempunyai penjualan dan distribusi, dan pemasaran dan juga promosi. Lalu untuk aktivitas pendukung, kami memiliki manajemen SDM dan pelatihan teknis, lalu ada sistem informasi internal dan juga infrastruktur teknologi. Lalu untuk analisis eksternal yang eh, kami temukan itu ya, yang pertama adalah adanya ancaman dari pendatang baru. Yang kedua, kekuatan pemasok gitu ya sangat berpengaruh terhadap bagaimana bisnis ini dijalankan. Yang ketiga tentu saja dari kekuatan pembeli. Yang keempat adalah ancaman produk pengganti. Dan yang terakhir adalah persaingan industri gitu ya. Apalagi dengan beberapa nama besar yang sudah semua orang tahu gitu ya. Lalu untuk analisis SWOT yang kami lakukan, eh, untuk strength atau kekuatannya itu sendiri, yang pertama adalah layanan lengkap. Kami memiliki broadband, dedicated, VPN, hosting, cloud, seperti yang saya mention sebelumnya.
Lalu untuk infrastruktur milik sendiri ya, tidak menyewa dari pihak ketiga. Lalu untuk weakness atau kelemahan yang masih perlu kita improve. Yang pertama ada penetrasi pasar masih terbatas di kota-kota besar. Lalu yang kedua adalah belum memiliki kantor cabang di banyak daerah. Ini saling keterkaitan ya. Lalu untuk opportunity-nya yang bisa kita lihat ke depannya gitu ya, adalah pertumbuhan kebutuhan internet dan kalangan UMKM dan pendidikan yang masih banyak gitu ya, masih terbuka opportunity-nya. Lalu untuk peningkatan kebutuhan layanan cloud dan keamanan jaringan juga kemungkinan atau peminatnya itu juga masih terbilang cukup bagus ya. Untuk threats atau ancamannya itu sendiri yang mungkin harus diwaspadai ya. Yang pertama ada persaingan ketat dengan ISP besar seperti IndiHome, Bisnet, dan lain-lain gitu ya. Ini semua orang juga tahu ya. Lalu untuk ancaman disrupsi teknologi eh, seperti 5G atau internet satelit seperti apa itu Starlink ya yang sekarang sudah mulai memasyarakat juga. Lalu untuk analisis IFAS-nya sendiri di sini ada beberapa faktor ya. Di sini terdiri dari faktor internal, lalu ada bobot, rating, lalu untuk perhitungannya itu bobot dikali rating ya. Lalu di sini terdapat keterangan juga. Nah, dari perhitungan IFAS ini menghasilkan hasil 2,50, di mana eh, dapat diartikan bahwa posisi perusahaan kuat secara internal. Lalu untuk eh, EVAS-nya, dari hasil perhitungan di sini, bisa kita lihat bersama ya, menghasilkan perhitungan dengan total 2,65. Ini juga dapat diartikan bahwa peluang eksternal juga masih tinggi. Nah, dari perhitungan IFAS dan EVAS eh, berikut, di sini juga kami tuangkan ke dalam diagram X dan Y gitu ya, di mana menghasilkan hasil bahwa perusahaan kami ini berada di kuadran satu ya, di mana strategi yang sesuai dengan kuadran satu ini adalah yang pertama market penetration, di mana meningkatkan promosi digital dan penjualan langsung untuk menambah basis pelanggan. Lalu ada product development, mengembangkan layanan cloud, bundling, internet ditambah hosting dan juga keamanan data gitu ya. Yang terakhir adalah market development, ekspansi ke daerah suburban dan rural yang belum dijangkau kompetitor besar gitu ya. Lalu untuk selanjutnya matriks SWOT. Untuk S terhadap O diantaranya ada ekspansi layanan broadband dan PVN ke UMKM dan sekolah berbasis kekuatan infrastruktur. Lalu W terhadap O diantaranya ada untuk menggencarkan promosi digital dan juga offline di sektor pendidikan dan bisnis lokal. Untuk S terhadap T, diantaranya ada tawaran nilai tambah seperti SLA lebih tinggi dan monitoring real time untuk bersaing dengan ISP besar. Lalu untuk W terhadap T, lakukan kemitraan, membuat kemitraan strategis dengan penyedia layanan lokal untuk efisiensi ya. Lalu ada strategi map, dimana seperti yang bisa kita lihat ya. Di sini peningkatan kompetensi SDM, teknis dan juga digital akan berpengaruh terhadap pemeliharaan jaringan yang cloud dan data center, yang dimana nanti akan berimpact pada loyalitas pelanggan yang meningkat dan juga kepuasan pelanggan yang meningkat gitu ya. Dan akhirnya akan bermuara kepada meningkatnya
pendapatan dan margin profit perusahaannya. Lalu kita masuk ke fase analyze. Yang pertama ada aplikasi bisnis. Oke, ada billing system, customer relationship management atau CRM, lalu ada ticketing system dan juga monitoring dashboard. Lalu untuk infrastruktur IS dan IT yang ada gitu ya, as is. Yang pertama ada jaringan internal dan backbone dengan teknologi fiber optik dengan wireless, lalu ada server lokal untuk penyimpanan data pelanggan dan layanan, data center internal yang mendukung layanan cloud dan colocation. Lalu untuk organisasi IS dan IT, yang pertama ada divisi infrastruktur jaringan, di sini terbagi dua ya, yang bertugas membangun pemeliharaan dan memperluas jaringan serta instalasi perangkat. Yang kedua, divisi teknologi informasi yang bertugas membangun sistem informasi internal dan keamanan data. Lalu di sini juga kita melakukan analyze terhadap tren IS dan I itu ada cloud computing, lalu ada automated network monitoring and AI gitu ya. Ini sangat eh, booming akhir-akhir ini. Lalu yang terakhir adalah self-service portal. Lalu untuk analisis untuk poin strength atau kekuatan, kami memiliki CRM, billing, dan monitoring. Lalu infrastruktur jaringan sudah kuat, SDM teknis, kompeten, dan tersertifikat. Untuk weakness-nya diantaranya sistem belum terintegrasi, aplikasi teknisi belum mobile, ERP belum lengkap, kondisi antar divisi IT kurang efektif. Mungkin akan bisa kami kembangkan gitu ya, akan kami bisa evaluasi untuk kedepannya. Lalu untuk opportunity yang bisa kita tatap ke depannya gitu ya, yang pertama ada integrasi sistem dengan cloud service, tren digitalisasi, dan 5G monitoring ISP berkembang. Lalu untuk trade-nya, di antaranya ada kompetitor yang mempunyai sistem lebih efisien gitu ya. Lalu ada ancaman serangan cyber dan kehilangan data gitu ya, of course. Dan yang terakhir ada ketergantungan terhadap vendor IT eksternal, mungkin kedepannya bisa diantisipasi gitu ya. Lalu untuk matriks SWOT IS IT, di sini S terhadap O-nya diantaranya adalah migrasi ke cloud. Ada service support portal yang dimana nantinya akan menyediakan banyak sekali kustomisasi berdasarkan kebutuhan user ya. Lalu untuk S terhadap T, ada keamanan data center. Lalu untuk CRM, untuk loyalitas pelanggan ya. Lalu real time monitoring untuk menginforma perusahaan. Lalu untuk kue terhadap O, terdapat ERP modular, lalu ada mobile apps teknisi, dan integrasi sistem. Nah, itu tuh akan perusahaan ke depannya. Lalu W terhadap T itu adalah dengan mengadakan audit sistem, lalu dengan membangun tim IT internal, dan juga dengan mengintegrasikan sistem yang sudah ada. Lalu berdasarkan analisis tersebut, terciptalah gitu ya beberapa solusi yang kedepannya mungkin bisa dipertimbangkan untuk diaplikasikan gitu ya. Yang pertama kita mempunyai rekomendasi aplikasi bisnis di mana yang pertama itu adalah CRM Next Generation yang terintegrasi dengan billing, teknisi, notifikasi otomatis. Jadi blend gitu ya, saling terintegrasi gitu ya. Lalu ada ERP modular seperti Odoo, SAP Business, atau yang bisa disesuaikan dengan skala pertumbuhan perusahaan. Yang terakhir ada helpdesk mobile app untuk teknisi dan support dengan tracking perbaikan real time.
yang dimana itu akan secara otomatis membantu meningkatkan performa dari teknisi gitu ya. Lalu kita juga mempunyai rekomendasi infrastruktur. Poin pertama di sini adalah migrasi sebagian sistem ke cloud hybrid untuk skalabilitas. Lalu ada implementasi redundant network and failover service. Lalu yang ketiga, penguatan cyber security seperti firewall, penetration testing berkala. Lalu yang terakhir, penggunaan API gateway dan middleware untuk integrasi antar aplikasi. Lalu untuk rekomendasi IS dan IT-nya, itu ada bentukan, lalu ada kita bisa menambahkan posisi Chief Information Officer atau CIO, lalu dengan memperkuat divisi pembangunan aplikasi dan analisis data. Lalu untuk rekomendasi IIS proses, yaitu dengan menerapkan DevOps, lalu yang kedua membuat service katalog dan SOP sistem informasi, dan yang ketiga menerapkan monitoring otomatis terhadap semua layanan dan sistem yang kritis. Mungkin tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tehana. Mangga untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih Kang Tawaf untuk kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fase direction. Fase direction ini terdiri dari is vision yang merupakan fondasi awal dalam perencanaan strategi sistem informasi yang menetapkan arah tujuan jangka panjang dari sistem informasi dan teknologi yang akan dikembangkan di perusahaan. Is vision ini mencakup 4 poin utama, yaitu mengembangkan visi ISIT, mengembangkan misi ISIT, mengembangkan tujuan ISIT, dan mengembangkan strategi ISIT. Yang pertama adalah mengembangkan visi ISIT. Pada PTNet Connect, visinya ini merumuskan menjadi sistem informasi yang mendukung penyediaan layanan internet yang handal, inovatif, dan digital first, serta mampu memberikan fondasi bagi pertumbuhan bisnis, efisiensi internal, dan peningkatan kepuasan pelanggan. Untuk misinya, PTNet Connect ini mencakup menyediakan dukungan sistem informasi untuk pengelolaan layanan, pelanggan, dan jaringan, mendorong efisiensi proses bisnis melalui otomatisasi, dan memastikan ketersediaan data yang akurat dan real-time untuk pengambilan keputusan. Untuk tujuannya ini terdiri dari 4 poin, yaitu meningkatkan kualitas layanan pelanggan melalui CRM, meningkatkan efisiensi operasional dengan sistem ERP, meningkatkan kecepatan respons terhadap gangguan jaringan dengan sistem monitoring otomatis, dan yang keempat, menyediakan sistem billing otomatis untuk menghindari kesalahan dan keterlambatan. Kemudian untuk strateginya ini ada 3 poin, yaitu pengembangan sistem informasi internal, CRM, ERP, dan billing system. Kemudian pemanfaatan cloud hosting untuk memperluas bisnis, serta pelatihan dan sertifikasi SDM IT untuk mendukung transformasi digital yang berkelanjutan. Selanjutnya, selain is vision, ini ada is plan. Yang di IS plan ini ada 3 poin utama, yaitu arah pengembangan aplikasi bisnis. PTNet Connect akan mengembangkan berbagai aplikasi yang mendukung aktivitas bisnis, termasuk dengan CRM, ERP, billing system, dan network monitoring jaringan untuk integrasi proses internal seperti keuangan, HR, dan logistik. Serta untuk billing system dan network monitoring jaringan ini berfungsi untuk mendeteksi dan menangani gangguan secara proaktif. Yang kedua, ini ada arah pengembangan infrastruktur ISIT. Pengembangan infrastruktur mendukung keberlangsungan aplikasi bisnis, mencakup instalasi dan upgrade jaringan fiber optik, wireless, dan perangkat aktif seperti router dan firewall, penguatan kapasitas dan kendala data center,
serta pemanfaatan sistem redundansi dan backup data untuk menjamin ketersediaan layanan. Yang ketiga yaitu arah pengembangan organisasi ISIT. Penguatan struktur organisasi dan sumber daya manusia diperlukan untuk mendukung sistem yang dibangun. Upaya yang dilakukan antara lain menyusun struktur divisi teknologi informasi yang lebih terintegrasi, menyelenggarakan pelatihan teknis dan sertifikasi seperti CCNA dan MPCNA, dan meningkatkan kapabilitas SDM dalam pengelolaan sistem berbasis cloud dan jaringan. Lalu poin yang ketiga ini ada identify IS project. Yang pertama ini ada identifikasi untuk identifikasi IS project ini ada 3 poin utama, yaitu identifikasi risiko, estimasi biaya, dan clustering ISIT. Pada identifikasi risiko, tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi proyek-proyek ISIT yang akan dijalankan secara spesifik berdasarkan risiko yang kemungkinan terjadi. Proses ini menganalisis berbagai risiko yang mungkin terjadi dan implementasi proyek IS, termasuk risiko gangguan jaringan seperti downtime dan SLA tidak tercapai, lalu risiko keamanan data seperti serangan cyber dan kebocoran informasi, risiko kegagalan integrasi sistem seperti infrastruktur tidak kompatibel, dan risiko dari sumber data seperti sumber daya seperti kekurangan tenaga ahli yang kurang kompeten, dan kekurangan biaya. Lalu ada estimasi biaya. Estimasi ini dilakukan terhadap setiap proyek yang direncanakan, termasuk biaya pengadaan perangkat keras, lisensi perangkat lunak, tenaga kerja, serta biaya pelatihan. Pada perusahaan PT NetConnect, kurang lebih estimasi proyeknya ini terlampir pada tabel berikut, yaitu ada kebutuhan untuk CRM, estimasi pengeluaran biayanya membutuhkan 150 juta rupiah. Untuk kebutuhan ERP, estimasi biaya yang dibutuhkan yaitu 300 juta rupiah. Kemudian untuk data center, kemungkinan biaya yang dibutuhkan yaitu 400 juta rupiah. Lalu sistem billing, estimasi biayanya membutuhkan 100 juta rupiah. Kemudian ada clustering ISIT menurut struktur McFarland. Proyek ini diklasifikasikan berdasarkan tingkat kepentingan dan dampaknya terhadap strategi bisnis. Klasifikasi tersebut dapat dilihat pada 4 poin, yaitu strategik, di mana proyek penting dan berdampak besar seperti CRM dan ERP. Kemudian factory, proyek penting dan rutin seperti sistem monitoring jaringan. Kemudian yang ketiga ini support atau proyek berdampak kecil namun tetap dibutuhkan seperti sistem HR, dan turnaround yaitu proyek inovatif dengan potensi besar seperti cloud hosting dan layanan VPS. Selanjutnya ada fase recommendation. Yang pertama ada roadmap. Berdasarkan proyek-proyek yang telah diidentifikasi, selanjutnya disusun roadmap atau peta jalan implementasi sistem informasi secara bertahap. Roadmap ini menggambarkan tahapan waktu, urutan pelaksanaan, dan hubungan antar proyek selama periode 3 tahun di lingkungan PT NetConnect. Pada tahun pertama, fokus utamanya yaitu diarahkan pada pengembangan fondasi sistem yang mendukung operasional utama perusahaan, yakni pengembangan billing system, untuk otomatisasi penagihan pelanggan, implementasi CRM untuk pengelolaan pelanggan yang lebih efektif, dan penguatan sistem monitoring jaringan guna menjamin ketersediaan dan kestabilan layanan. Memasuki tahun kedua, proyek ditingkatkan pada pengembangan ERP yang akan mengintegrasikan proses keuangan, logistik, dan sumber daya manusia dalam satu platform terpadu. Selain itu, ekspansi infrastruktur data center juga dilakukan untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan dan kendala sistem layanan cloud dan hosting.
Pada tahun ketiga, perusahaan berfokus pada pengembangan layanan cloud hosting, termasuk VPS dan email hosting, serta otomatisasi layanan pelanggan melalui integrasi dengan sistem chatbot atau self-service portal. Kemudian ada poin mengenai business case. Setiap proyek yang akan dijalankan oleh PTNet Connect perlu disertai dengan analisis business case untuk menilai manfaat, efisiensi, serta potensi pengembalian investasi atau ROI. Business case digunakan untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan strategis terhadap kelayakan implementasi proyek ISIT. Sebagai contoh, pengembangan sistem CRM diperkirakan dapat meningkatkan retensi pelanggan dan loyalitas merek. Hal ini berdampak langsung terhadap pendapatan berulang dan pengurangan biaya akuisisi pelanggan baru. Proyek ERP diproyeksikan meningkatkan efisiensi lintas divisi melalui pengurangan pekerjaan manual, percepatan pelaporan keuangan, dan visibilitas operasional yang lebih baik. Sementara itu, penguatan data center dan penyediaan layanan cloud hosting diposisikan sebagai sumber pendapatan baru dari segi segmen business to business yang akan meningkatkan PT Net Connect menawarkan solusi IT terintegrasi bagi klien korporat. Lalu ada poin communication. Tahap komunikasi menjadi aspek penting untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder memahami dan mendukung implementasi proyek ISIT yang direncanakan. PT Net Connect akan mengadakan forum group discussion lintas divisi seperti infrastruktur, teknologi informasi, dan support customer untuk menyelaraskan kebutuhan teknis dan operasional. Kegiatan komunikasi juga akan dilakukan melalui presentasi internal dan sosialisasi proyek kepada pimpinan dan tim manajemen guna mendapatkan komitmen, alokasi anggaran, dan dukungan sumber daya. Semua hasil diskusi dan keputusan serta masukan dari stakeholder akan terdokumentasi dalam laporan sebagai bagian dari dokumentasi proyek. Hal ini juga menjadi dasar untuk menyusun strategi komunikasi yang berkesinambungan selama fase implementasi proyek berlangsung. Kemudian dilanjutkan ke tahapan akhir di mana ada hasil dan pembahasan. Setelah seluruh tahapan sebelumnya dilalui, dilakukan penyusunan hasil dan pembahasan secara menyeluruh. Hasil ini mencakup rangkuman dari seluruh proses perencanaan strategi ISIT, dimulai dari perumusan visi, misi, tujuan, dan strategi ISIT, setelah perencanaan pengembangan sistem dan infrastruktur, lalu dilanjutkan dengan identifikasi proyek-proyek strategis yang relevan, seperti identifikasi IS project. Selanjutnya, rekomendasi dalam bentuk roadmap implementasi, analisis business case, dan strategi komunikasi dikembangkan secara rinci. Setiap fase dirancang untuk menjawab kebutuhan bisnis PT Net Connect dalam menyediakan layanan internet yang efisien, andal, dan terintegrasi secara digital. Kemudian untuk kesimpulan dan saran, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, disimpulkan bahwa pengembangan sistem informasi di PT Net Connect perlu difokuskan pada aspek layanan pelanggan, efisiensi operasional, dan kesiapan infrastruktur digital. Proyek-proyek seperti CRM dan billing system menjadi prioritas utama karena berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Disarankan agar PT Net Connect segera mengalokasikan sumber daya untuk pelaksanaan proyek-proyek prioritas tersebut. Selain itu, pembangunan lanjutan seperti otomatisasi customer support dan ekspansi layanan cloud hosting perlu direncanakan sebagai bagian dari transformasi digital berkelanjutan. Selain itu, PT Net Connect juga perlu menyiapkan SDM dan infrastruktur yang lebih matang, di mana pendekatan ini akan memastikan sistem informasi perusahaan tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan pelanggan dan perkembangan teknologi di masa depan. Demikian pemaparan kami
mengenai perencanaan strategi sistem informasi di PT NetConnect melalui strategi yang telah disusun, mulai dari perumusan visi hingga roadmap, implementasi dan bisnis case. Kami berharap sistem informasi perusahaan dapat menjadi pendorong utama efisiensi, inovasi, dan pertumbuhan bisnis digital. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.